Pemirsa, saya akan langsung perkenalkan narasumber untuk malam hari ini. Saya akan mulai dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Telah hadir Bang Joni G. Plate, Sekjen Partai Nasdem. Selamat malam Bang Joni, apa kabar? Dan di sebelah Bang Joni telah hadir Mas Henry Satrio, analis politik dari Kedai Kopi. Selamat malam Mas Henry. Dan di sebelah kiri saya juga telah hadir Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif dari SMRC. Selamat malam Mas Jayadi. Dan juga di sebelah Mas Jayadi telah bergabung Ibu Andi Nurpati, Wakil Ketua Bapilu Partai Demokrat. Selamat malam Bu Andi, apa kabarnya? Baik, terima kasih telah hadir di studio. Dan sebelum kita masuk pada pokok perbincangan kita lihat bahwa pasca cuitan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut bahwa angka klaim kemenangan sebesar 62% yang diproklamirkan Prabowo merupakan hasil bisikan setan gundul. Rekan satu koalisi dari BPN, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengungkapkan bahwa angka 62% ini sesungguhnya berasal dari Partai Demokrat. Kita simak bersama pernyataan dari Hidayat Nur Wahid berikut ini. Tentang 62 itu juga publik sudah membaca bahwa di internal Demokrat, survei mereka menyebutkan bahwa Prabowo menang dengan 62%. Nah, gimana tuh? Jadi justru publik mendapatkan bacaan berita yang sudah beberapa hari yang lalu bahwa survei internal Demokrat Prabowo menang 62%. Jadi apakah ini yang dimaksudkan oleh Pak Andi Arief? Saya tidak tahu. Lagi-lagi beliau harus menjelaskan. Bu Andi, nah gimana tuh? Menurut Pak Hidayat mengatakan bahwa 62% angka itu berasal dari data survei internal Partai Demokrat. Setahu saya tidak pernah Partai Demokrat merilis angka kemenangan 62% Pak Prabowo. Jadi pernyataan Pak Hidayat menurut Anda tadi seperti apa? Itu berbeda. Yang pernah Partai Demokrat sampaikan sebelum koalisi Pilpres. Itu Pak SBY melakukan mekanisme internal di Partai Demokrat dengan melakukan survei internal. Nah, ini sampai kepada anggota pimpinan Partai Demokrat tingkat paling bawah sampai ke DPP itu memang dimintai pendapat dan masukan dan juga survei secara memang internal. Ada angka itu pada saat memang ada angka itu bahwa dari hasil survei internal kita itu menyatakan bahwa pimpinan Partai Demokrat semua tingkatan menginginkan berkoalisi dengan Pak Prabowo itu 62% hasilnya. Dan itu kemudian angka itu dibisikankah kepada Pak Prabowo? Enggak begitu, ini kan dalam rangka mau koalisi kemana. Jadi bukan survei hasil pemilu ya, tapi itu survei internal Partai Demokrat. Kita mau diarahkan ini DPP mau diarahkan ke koalisi mana nih, koalisi Pak Jokowi atau koalisinya Pak Prabowo. Nah, di internal Partai Demokrat itu hasilnya menyatakan 62% kader dan pimpinan kita menginginkan Demokrat itu berkoalisi ke Pak Prabowo. Jadi kira-kira siapa yang membisikkan data mengenai 62% data internal Partai Demokrat? Justru itu yang ditanyakan oleh Andi Arief kan? Justru itu yang ditanyakan oleh Andi Arief. Yang dimaksud dengan setan gundul itu? Siapa yang membisikkan kepada Pak Prabowo tentang itu, tentang kemenangan 62% itu hal yang berbeda aja. Kalau saya melihat bahwa Pak Hidayat tadi keliru menafsirkan angka 62% bahwa itu bersumber dari Partai Demokrat, itu angka kami sampaikan dulu sebelum berkoalisi. Jadi ditegaskan kembali Bu Andi, Demokrat tidak pernah membisikkan mengenai angka 62% yang dijadikan dasar klaim kemenangan dan sampai Pak Prabowo. saat ini saya kira tidak pernah ada angka keluar dari Demokrat. Oke. Dari TKN menanggapinya seperti apa? Bahwa ternyata klaim kemenangan ini ternyata datanya tidak solid karena Demokrat merasa tidak pernah memberikan angka itu. Iya Rara, ini ada persoalan yang cukup serius ya. Dari pengamatan kami, sebetulnya kami tidak punya kewenangan sama sekali untuk menilai. Hanya tentu kami mengamati juga. Di mana mungkin para pemimpin di sebelah Pak Prabowo dan Pak Sandiaga ini diisolasi dari informasi yang akurat. Dan hanya mensuplai atau memberikan informasi yang menyenangkan dan merangsang perasaan untuk melawan. Ya, seperti itu tadi. Yang pertama tadi misalnya hasil perhitungan, udah salah data, tidak betul. Yang kedua misalnya penafsiran terhadap ketentuan aturan, situng, ya sistem perhitungan yang ada di KPU dimintakan untuk diakhiri. Padahal sistem itu penting untuk transparansi. Yang dimaksudkan situng ini kan bukan hasil final nih. Hasil final justru menurut perhitungan manual. Nah, informasi seperti ini tidak disampaikan lalu pemimpinnya bilang, kami menang 62%. Tolak situng karena kebohongan. Dan semua narasi dan diksi yang digunakan, yang ditransmisi kepada publik, semuanya untuk
merangsang dan membuat agitasi masyarakat. Justru momentumnya terbalik. Kita harus menjalin silaturahmi dan menjalin rekonsiliasi masyarakat. Seharusnya begitu. Mas Henry, tadi ada pernyataan Bang Joni yang mungkin menarik, diisolasi dari informasi yang akurat. Menurut Anda apakah itu yang membuat kondisi ini terjadi ketika sesama koalisi ternyata berbeda pendapat mengenai data yang mendasari klaim kemenangan? Ini kan saat ini ada berbagai data kan. Kalau memang saya tuh lebih menghormati semua data yang ada. Kan ada data versi exit polls, ada versi quick count, ada versi situng sama versinya Pak Prabowo. Nah, kalau di internal Pak Prabowo sendiri saya kurang paham juga bagaimana situasi internalnya. Tapi Mbak Rara, ibaratnya kick off itu kan misalnya pertandingan sepak bola nih, kick off-nya itu tanggal 17 April. Nah, ini pertandingannya ini masih terus berlangsung sampai hasil akhir pengumumannya siapa yang menang. Maka kalau menurut saya sih berbagai narasi yang ada saat ini itu bagian dari warna sebuah pertandingan aja. Kan kalau dalam sebuah pertandingan sepak bola ada juga yang teriak-teriak ya. Semalam lah misalnya Liverpool membantai Barcelona kan. Ada juga tuh sekarang polemiknya apakah tendangan penjurunya tren itu. Jadi menurut Anda ini hanya sekedar warna? Ini hanya sekedar warna dan yang menurut saya sih kalau belajar dari 2014 lalu kan pada saat diumumkan Pak Prabowo juga ikut saja kan. Nah hanya saja memang ini mesti dicari nih kekisruhan datanya. Kalau ditanya saya tadi ya, saya sih menghormati semua data sampai kemudian KPU memutuskan. Baik, Mas Jayadi, Anda melihat ini hanya sekedar warna ataupun menjadi krusial untuk diperhatikan? Ya inilah salah satu konsekuensi kalau kita pemilu dan harus menunggu lama untuk mengetahui hasil ofisialnya, hasil resminya. Kan hasil resminya itu kan tanggal 22 Mei gitu kan. Dari tanggal 17 April ke 22 Mei itu kita tunggunya lama sekali. Kebetulan kalau dalam konteks Pilpres, kedua pihak itu sama-sama yakin menang. Sehingga ketika menemukan bukti-bukti awal dari data-data yang ada, misalnya data dari quick count, data dari exit poll, data dari situng, atau dari misalnya ada yang lain kan, kawal pemilu dan sebagainya, itu kan data-data awal yang tidak resmi dalam pengertian undang-undang kita. Karena keduanya yakin menang, maka kemudian muncullah klaim-klaim kemenangan itu. Tentu maksudnya bermacam-macam. Yang pertama, dalam rangka mengawal hasil pemilu itu sampai ke tanggal 22 Mei, itu kan memerlukan upaya juga. Karena perlu ada saksi yang terus-menerus mengawal, perlu ada masyarakat yang terus-menerus melaporkan kalau ada dianggap kecurangan dan sebagainya. Nah itu kan memerlukan para relawan atau orang-orang yang tadinya diminta untuk menjadi saksi untuk terus bergerak dan sebagainya. Tapi ketika kemudian dalam koalisi sendiri tidak kompak dengan datanya, bagaimana kemudian publik yakin bahwa data yang diungkapkan ini memiliki data yang akurat? Menurut saya itu ada perbedaan, salah satunya perbedaan soal interpretasi mengenai bukti-bukti awal itu. Mungkin ada di antara koalisi itu yang percaya dengan quick count misalnya, atau yang masih yakin dengan situng, mungkin ada yang seperti itu. Mungkin juga ada yang tetap bersikukuh bahwa situng dan hasil quick count itu bukan bukti-bukti awal yang bisa dipakai. Ya, jadi hal-hal itu menimbulkan perbedaan persepsi, kemudian ya muncullah yang disebut dengan berbagai warna tadi, dengan berbagai kepentingannya. Bu Andi, dalam koalisi sendiri apakah ada transparansi mengenai pengolahan data, sempat disebutkan mengenai berdasarkan data exit poll, quick count dari internal BPN sendiri, ada tidak transparansi yang kemudian Demokrat juga ikut sama-sama melihat dan juga mengolah? Semua bagian di BPN itu ada 5 partai koalisi terlibat semua di dalamnya. Ya, jadi misalnya tapi ada Anda dikatakan tidak tahu dari mana kampanye. 62% itu menjadi Enggak, klaim. itu kan Andi Arief kan. Andi Arief memang bukan tidak termasuk di BPN ya. Walaupun beliau wakil sekjen tapi tidak ada nama di BPN. Sehingga juga mungkin juga ya dari Andi Arief mengamati atau mendapatkan informasi juga dari pihak-pihak lain yang mengatakan jangan sampai Pak Prabowo ada yang membisiki atau yang memberikan informasi terkait kemenangan 62% itu tidak valid gitu ya. Kalau saya menangkap omongan Andi Arief keren lebih begitu ya, jangan sampai ada pihak lain yang memberikan informasi yang dianggap oleh Andi Arief mungkin tidak valid dengan kemenangan 62%. Nah, tentu saja apa yang disampaikan oleh Andi Arief ini merupakan satu hal yang menurut saya harus diambil sisi positifnya oleh BPN atau Pak Prabowo, bahwa harus betul-betul data itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan, karena memang kita melihat bahwa Pak Prabowo kan sudah melakukan pengumuman ya, mengumumkan
Sampai 4 kemenangan kali loh beliau. Bu deklarasi ataupun klaim kemenangannya Jadi berdasarkan data ya yang itu sah-sah berbeda-beda. saja apabila memang punya data yang akurat terkait dengan itu. Cuma kan Andi Arief menyesalkan jangan sampai ada pihak lain yang Jadi kemudian artinya memberikan setan informasi gundul yang itu. dimaksudkan oleh sesama politisi dari Demokrat, Andi Arief ini apa Bu? Ataupun siapa? Ya secara eksplisit tidak disebut, cuma saya melihat dari narasi kalimat Andi Arief itu kan partai koalisinya ada 5 ya. Kemudian di situ katakan ada pihak yang dominan ya, yang dominan dalam memberikan informasi kepada Pak Prabowo itu di luar daripada 5 partai koalisi itu. Nah pihak inilah yang dianggap Andi Arief justru lebih dominan dekat kepada Pak Pihaknya Prabowo. lebih dominan dibandingkan koalisi yang dibentuk Ya, oleh itu BPN ya saya sendiri. menangkap omongan Andi Arief ya, bukan saya mengatakan begitu. Nah, Oke. itu yang menurut saya bahwa ada penilaian yang Andi Arief sampaikan ini juga saya kira bisa menjadi masukan bagi BPN itu sendiri. Oke, Bang Joni. Ya kalau dari kami, dari TKN ya hari ini kami baru merayakan satu batas psikologis perhitungan internal kami. Ya kami mempunyai data center sendiri yang melakukan di war room ya. Yang hari ini jam setengah 6 sore tadi sudah meliwati 80 juta ya pemilih Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin. Dan itu sudah lebih dari 50%. Setidaknya itu memberikan acuan bagi kami. Angka-angkanya pun kalau dilihat itu hampir mirip dengan quick count, hampir mirip dengan perhitungan KPU, ya, range-nya 2 digit. Dan saya kira bagi kami sekarang tinggal memastikan dan formalismenya, mengawal KPU untuk melakukan tabulasi dan rekapitulasi sampai selesai. Terkait dengan data-data yang simpang siur ini, tentu ini momentum introspeksi bagi BPN barangkali ya, untuk melihat lagi pada saat melakukan komunikasi publik dan transmisi pikiran dan informasi pada publik harus ada check and recheck juga. Jangan asal ngomong lalu berakibat yang tidak baik bagi demokrasi. Sekarang ini dituntut ya, ada satu yang dituntut Rara ya. Yang dituntut itu apa? Patriotik demokrasi. Ya, ikut pemilihan umum, ikut kontestasi demokrasi, kalah secara terhormat dan menang dalam merangkul untuk kebersamaan bangsa dan kesamaan Nah itu dari negara. target ataupun tabulasi internal dari TKN sudah mencapai Kalau batas kalau psikologis tabulasi 80 juta. internal kami udah meyakini sudah melampaui batas psikologis 80 juta. Apakah akan diikuti dengan klaim kemenangan? Tahan dulu Bang Joni. Kita akan ikuti jeda berikut untuk mendengarkan jawaban dari Bang Joni. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Bang Joni tadi sempat terjeda oleh iklan seperti itu. Artinya apakah akan ada klaim kemenangan setelah merasa bahwa batas psikologis sudah dilewati? Disinilah bedanya. Kalau TKN KIK itu taat azas, taat undang-undang, taat aturan. Kami tidak akan klaim kemenangan atas dasar perhitungan internal kami. Ya, kemenangan itu nanti kami akan menunggu secara formal ya ditetapkan oleh KPU tanggal 22 Mei. Nah, namun ya bagi kami secara internal memberikan gambaran dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat, hasil kami 80 juta kami menang. Sekarang tugas untuk mengawal apakah sama dengan di KPU nanti. Mari rakyat bersama-sama kita Dan awasi ini itu. pengolahan data ini ada di war room yang kemudian Ada di war transparan. room. Bahkan tidak saja transparan ini Rara ya. Bahkan kami mengundang BPN untuk datang menyaksikan di sana. Ini dalam rangka transparansi. Kami kedepankan betul transparansi. Transparansi di war room. Selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan dari Andre Rosiade yang juga membahas mengenai situasi di war room tempat BPN. Andi Arief dan juga teman-teman pimpinan Partai Demokrat untuk datang ke BPN. Silahkan saksikan real count yang sedang dan terus dilakukan oleh BPN. Silahkan cek war room-nya BPN kepada teman-teman Demokrat supaya teman-teman Demokrat tahu bahwa kita alhamdulillah sudah 70% lebih real count TPS sudah kita lakukan dari data yang masuk dan terverifikasi sudah 70% lebih. Alhamdulillah Pak Prabowo masih unggul. Kalau war room mohon maaf kami tidak bisa sampaikan di mana tempatnya. Bu Andi, ini kok baru sekarang ajakan untuk datang ke war room ya? Apakah dari Demokrat memang tidak pernah diundang datang ke war room atau seperti apa?
Ya sebetulnya ya nggak perlu diundang juga sih. Karena itu kan di BPN sudah ada orang Demokrat, 5 partai koalisi itu sudah ada semua mewakili di situ ya. Jadi saya tidak tahu apakah Andi Arief itu melakukan komunikasi dengan teman-teman yang Tapi ada Bu di Andi BPN pernah atau bagaimana. ke war room untuk melihat bagaimana pengolahan data itu terjadi? Saya kebetulan lebih banyak di daerah pemilihan kemarin dan tidak begitu aktif juga di BPN sehingga kami hanya memantau ya, tapi ada yang di sana standby itu banyak seperti sekjen, kemudian ada beberapa wakil sekjen juga. Ada yang membidangi humas dan IT, ada yang standby di sana. Dan saya kira apa yang disampaikan tadi oleh Mas Andre dan juga tadi ada Fadlizon ya, kalau tidak salah tadi menyampaikan bahwa data yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kaitan dengan misalnya klaim-klaim, saya juga pernah nonton di televisi Ibu Megawati konferensi pers pasca quick count hari pertama, itu juga menyatakan ya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kemenangan Pak Jokowi meskipun itu masih versi quick count. Jadi tidak bisa juga kita mengatakan bahwa di TKN itu tidak ada pengumuman seperti itu, dan itu saya nonton langsung di televisi Ibu Megawati melakukan konferensi pers yang didampingi oleh Puan Maharani waktu itu. Nah, kaitan dengan itu saya kira begini. Kalau kita bicara tahapan pemilu, sama-sama menunggu tahapan pemilu yang belum selesai ini, baik oleh manualnya KPU secara berjenjang. Memang kalau BPN ini kan banyak menyatakan bahwa IT-nya KPU itu punya banyak persoalan dan sudah dilaporkan ke Bawaslu kurang lebih 73.000 kasus data IT yang salah yang diungkapkan atau disampaikan oleh IT-nya KPU, dan itu sedang diteliti oleh Bawaslu. Dan beberapa kali juga KPU meminta maaf atas kesalahan-kesalahan input data. Nah, saya kira itu juga tidak bisa kita menutup mata atas adanya tapi artinya ada mekanisme hukum yang kemudian akan dilewati. Itu sudah ditempuh jalur hukumnya ke Bawaslu dan KPU. Di situ bedanya TKN sama BPN. Kalau TKN belum menyampaikan, ya tempat war room kami sebelumnya ada di Hotel Grand Melia lantai 14. Sekarang tempatnya ada di High End lantai 2. Terbuka semuanya. Jadi bukan kami punya data tapi diam-diam, tidak. Yang kedua, Ibu Andi ya, kami tidak pernah klaim kemenangan, nggak pernah ada. Yang ada menyampaikan hasil quick count, hasil itu, tapi bukan klaim kemenangan. Tidak pernah ada klaim kemenangan. Karena kami taat azas, klaim kemenangan hanya dimungkinkan pada saat KPU mengumumkan dan menetapkan siapa pemenang pemilihan umum Pilpres ya pada 22 Juli. Jadi tidak pernah ada. Hanya kami perlu melakukan komunikasi publik. Ya ini loh hasilnya. Dan mari kita tunggu. Sama halnya situng. Situng itu bukan referensi siapa pemenang dan siapa kalah. Tidak. Itu transparansi publik. Kalau salah perbaiki datanya. Referensi pemenangnya nanti di mana? Ketetapan perhitungan manual oleh KPU. Mari kita tunggu sama-sama itu. Ini nggak apa-apa sih menurut saya tuh. Kalau ada ngeklaim gitu namanya juga dalam masih pertandingannya masih berlangsung kan. Kompetisinya masih berlangsung. Tapi klaim yang berdasarkan data yang akurat seberapa pentingkah itu dan dampaknya kepada masyarakat? Kalau Rara lihat pertandingan bola atau tinju gitu, itu kan yang lagi bertanding ya bertanding aja. Terus pasti nanti mereka kan bilang ya tadi saya menang kok, saya mukul baling banyak, boleh aja gitu. Tapi kan tetap nanti kan tujuan akhirnya itu atau keputusan akhirnya itu kan ada di wasit. Makanya betul tunggu aja kata wasit hasil akhirnya itu bagaimana. Tapi kalau mau ngeklaim ya nggak apa-apa juga. Jadi misalnya babak pertama tadi, oh kita masih unggul ball position, boleh aja bilang begitu. Tapi ntar ujung-ujungnya kan kita ketahuan. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Walaupun ini boleh, ya, tapi kami tidak ikuti saran itu. Walaupun itu boleh, itu kami tidak. Kami pilih gitu. taat azas saja. Supaya apa? Tidak membingungkan masyarakat. Saya kira boleh, klaim itu boleh. Tapi ada satu prinsip lagi yang harus dipakai, bahwa misalnya keduanya sepakat bahwa wasitnya itu KPU misalnya kan. Nah, masalahnya itu kalau misalnya wasitnya sudah nggak dianggap lagi, itu jadi masalah. Nah, soal klaim-klaim kemenangan itu nanti kan ujungnya adalah data siapa yang paling akurat kan gitu. Nah, jadi mau tidak mau BPN dan TKN akan membandingkan data itu. Tapi ini masalahnya apakah ini tidak membuat kebingungan ke masyarakat di mana kedua belah pihak artinya merasa sama-sama unggul? Ya apa boleh buat. Kedua-duanya kan yakin menang. Kedua-duanya menyatakan kemenangan. Apa boleh buat. Bukti-bukti awal yang sudah tersedia itu tidak dipakai.
seperti situng KPU kan dianggap oleh BPN dianggap bermasalah. Kemudian quick count dianggap bermasalah juga. Kemudian mau tidak mau kan akhirnya kan menunggu data yang sesungguhnya kita sepakati bersama sebagai acuan, yaitu data dari hasil hitung manual KPU gitu. Nah, tapi satu prinsipnya, kedua data terlepas dari akurat tidak akurat, pokoknya ada data, anggaplah gitu kan. Yang BPN akurat yang atau tidak itu bukan urusan, demikian juga TKN. Persoalannya adalah bagaimana memutuskan mana data yang lebih akurat. Kan harus ada bandingannya. Mau tidak mau kan KPU gitu. Jadi ya sudah, kita tunggu aja nanti dibandingkan kedua data itu entah tanggal 22 Mei atau sebelum itu supaya nanti sama-sama kita temukan klaim mana yang lebih kuat gitu. Bu Andi, tanggapan? Ya, kalau nggak punya data, BPN tidak mungkin melaporkan kasus itu ke Bawaslu. Misalnya minggu lalu temuan 73.000 kasus situng KPU yang salah input data atau keliru. KPU kan mengatakan keliru atau salah input data, tapi ditemukan bahwa ada penggelembungan atau penambahan suara dan ada pengurangan suara. Tapi kan situng bukan merupakan hasil akhir penentuan pemenang. Saya tahu, dari saya mantan kontestasi KPU pemilu. kalau itu ya. Iya, sebagai tapi mantan kan KPU lebih tahu tidak mungkin. boleh menyajikan juga data yang begitu banyak kesalahannya begitu, sehingga tetap harus dikoreksi. Nah, dari mana koreksi BPN kalau dia tidak punya data yang valid gitu loh? Kan dia pasti menyandingkan itu, Pak. Antara situng KPU dengan datanya BPN pasti disandingkan. Oh, kok kenapa suara kita dikurangi? Kenapa suaranya misalnya 01 ditambah atau dikurangi atau kita ditambah atau dikurangi? Kan pasti ada data yang akurat yang dipegang. Kalau tidak ada, bagaimana bisa komplain kepada Bawaslu? Ya, saya setuju. Saya kira benar juga bahwa walaupun situng itu bukan hasil resmi, tapi kan dia menjadi gambaran, menjadi gambaran ya, dan bisa dipakai juga sebagai referensi. Itu dipakai. Nah, soal klaim bahwa datanya valid atau tidak kan harus ada wasitnya, ya. Dan BPN sudah menyampaikannya ke Bawaslu. Karena klaim dari KPU juga atau klaim dari pihak lain, kalau nggak salah hari ini atau kemarin DPD datang ke KPU, lalu menyatakan tidak ada masalah dengan situng KPU, itu kan klaim juga. Nah nanti kan tinggal dibandingkan saja dengan. Nah itu tanggapannya nih Bu Andi, karena DPD juga kemudian sudah datang ke KPU mengecek dan melihat dan mengatakan bahwa situng yang berpihak DPD pada punya data nggak menyatakan itu tidak ada masalah. KPU-nya sendiri sudah ada pengakuan bahwa memang ada salah input kok, iya kan? DPD mengatakan bahwa situng yang berpihak pada pihak tertentu ini tidak benar ataupun zero seperti itu. Enggak bisa. Kalau itu sudah terbantahkan oleh KPU-nya sendiri karena KPU sendiri betul. beberapa tempat sudah mengatakan memang ada salah input. KPU-nya juga ngaku ada beberapa gitu. yang jadi DPD yang justru nggak akurat gitu. datanya kalau begitu, ya kan? Baik, Bang Joni. Ya, kalau soal situng, saya tidak mau perdebatkan di sini, itu bukan referensi formal kok itu, ya. Sama sekali tidak menjadi referensi formal. Yang menjadi referensi kita adalah perhitungan KPU. Nah, kalau dari TKN sendiri kami itu transparan. Kami menyampaikan perhitungan kami basisnya apa? Basiskan hasil potret, ya. Hasil potret terhadap C1. Kami juga punya C1 ya untuk menjadi acuan. Tapi yang kami gunakan potret C1. Ya, itu jadi keterbukaan itu perlu. Yang paling penting ini apa? Yang paling penting ini apa, Rara ya? Yang paling penting adalah kesiapan menerima hasil pemilihan umum. Nah, ada narasi yang berbahaya yang dibangun, yaitu mendelegitimasi KPU dan mempunyai kesan menolak hasil perhitungan dilakukan oleh KPU. KPU saat ini sedang mengawal suara rakyat. Karenanya mari kita dukung KPU agar mengawal suara rakyat itu dengan benar. Jangan justru mendelegitimasi dan membuat rakyat tidak percaya pada KPU. KPU itu satu-satunya penyelenggara pemilu kok bersama Bawaslu dan DKPP. Bang Joni, kita akan masuk mengenai diskusi narasi yang dibangun saat ini. Apakah ada narasi kecurangan yang tersebar? Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Selain klaim kemenangan, narasi kecurangan, apakah menurut Anda ini merupakan bagian dari strategi politik, Mas Henry? Makanya saya balik lagi aja ke pertandingan olahraga lah, yang paling mudah itu kan, paling mudah kita mengerti. Claiming itu untuk menjaga persepsi publik, untuk menjaga pendukung publik, untuk menjaga dukungan publik, untuk menjaga penonton supaya tetap berada di arena gitu. Saya masih menang kok. Kalau pertandingan tinju itu kan nggak kelihatan. Pertandingan tinju itu kan hakim tuh yang tulis tuh. Makanya waktu dia tetap dipukulin itu dia bilang saya tetap menang nih. Supaya apa, yang nonton juga tetap berada di arena kan. Nah itu satu hal, persepsi publik itu harus dijaga, dukungan publik harus dijaga.
Kemudian yang kedua, memang semangat hingga peluit panjang ditiup ini memang harus dijaga juga oleh para pemain-pemain ini sendiri. Oke. Nah makanya saya sebetulnya begini tadi, C1 itu prosesnya sama dengan quick count. Mereka ini C1 dan quick count ini kan hanya memotret hasil akhir aja. Nah tapi prosesnya ini gimana? Prosesnya sudah benar atau belum gitu kan? Ya kita berasumsi semuanya sudah betul. Gitu. Nah mestinya kalau BPN ingin melakukan keberatan, bukan C1-nya yang keberatannya. Tapi sebelum proses penghitungan suaranya. Kan ada tuh, misalnya di Surabaya yang udah dilakukan penghitungan suara. Karena C1 sama quick count kita cuma motret ujung doang. Tapi kalau kemudian ada proses-proses yang mungkin tidak sesuai, nah itulah yang harus dicari sebetulnya. Nah kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan itu adalah dalam sebuah proses pemilu seperti sekarang, menurut saya belum ada pihak yang terang-terangan mendelegitimasi KPU atau mendelegitimasi wasit. Kalau kesal sama wasit mah wajar emang. Setiap pertandingan kalau kesal sama wasit pasti aja ada salah satu pihak yang merasa dicurangin wasit. Tapi menurut saya selama mereka belum keluar dari area pertandingan, mereka belum mendelegitimasi wasit. Ini susah banget ya kata-katanya mendelegitimasi. Anda sepakat dengan pandangan Mas Henry atau ada pandangan bisa sendiri? saja itu hal yang positif yang dilihat oleh Mas Henry. Ya, positif, tetapi Pak. kita juga harus melihat dari berbagai titik ekstrim. Titik ekstrim lainnya itu apa? Ini bisa juga ya satu persiapan untuk menjustifikasi satu langkah taktis politik ya terhadap pengumuman KPU, menerima atau menolak pengumuman KPU. Sebetulnya kalau menolak pengumuman penetapan KPU kalau kalah ada mekanismenya ke MK. Tapi kan bisa aja alternatif lain yang seperti digembar-gemborkan. Satu hal Rara yang harus diingat ya dalam kaitan dengan itu. KPU, Bawaslu dan DKPP menyelenggarakan pemilihan umum tidak saja Pilpres, tapi juga Pileg dan DPD. Kalau menolak Pilpres, siap tidak untuk menolak Pilegnya juga. Sepertinya tidak ini. Menerima Pileg, menolak Pilpres, inkonsistensi. Ini rakyat perlu tahu juga, pemimpin nggak boleh inkonsisten seperti itu. Ya, setahu saya sampai detik ini tidak ada yang mau mendelegitimasi KPU ya atau penyelenggara pemilu. Buktinya juga BPN ada tuh di pleno-pleno KPU secara berjenjang hadir di tingkat PPK, tingkat kabupaten, kemudian sekarang di KPU RI juga BPN hadir di situ. Tapi apakah narasi-narasi ini merupakan bagian dari persiapan politik Ini bukan taktis yang narasi tadi ya. Kalau saya dikatakan oleh Bang Joni? menolak kata narasi karena memang faktanya ya begitu, bukan narasi. Fakta dalam konteks BPN menyoal dari awal. Oke, Kalau artinya bicara apakah ini proses, bagian dari persiapan dari politik masalah taktis? DPT sudah disoal 31 juta. Itu dari proses ya. Dan itu dikawal sampai dicek satu-satu. Ya. Data yang tidak sama antara data KPU dengan Kemendagri dan juga yang dimiliki oleh BPN itu juga sudah diprotes sejak awal dan memang akhirnya ditemukan sekian juta yang memang tidak valid dan harus dikeluarkan dari DPT dan seterusnya. Tidak berarti selama ini sudah setelah coblos baru kemudian menyoal apa yang tidak. Memang mereka juga ya dalam konteks BPN proaktif untuk mengecek kebenaran daripada semua tahapan. Nah yang lain tentunya melalui mekanisme yang ada, kecurangan-kecurangan lainnya itu kan bukan narasi, memang betul-betul yang dengan bukti, dengan saksi, itu sudah dilaporkan secara berjenjang juga dan bahkan terakhir ini juga diserahkan ke Bawaslu juga sesuai dengan mekanisme. Jadi tidak ada bukti bahwa mendelegitimasi penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Apakah ini bagian persiapan taktis mekanisme politik, itu. Bu Andi? Bukan taktis politik, ini adalah fakta yang kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilihat. Misalnya kita melihat misalnya di luar negeri saja, Sydney, masih ada pemilih yang tidak boleh memilih. Ya. Disetop oleh KPU. Kemudian menyangkut Malaysia misalnya, kasus Malaysia dicoblos di satu gedung untuk capres tertentu 01 dan partai tertentu. Baik, Bu Andi, boleh kita berikan kesempatan kalau kepada terkait Bang dengan penyelenggaraan pemilu, saya tidak bisa komentar atas nama KPU ya. Itu KPU akan memberikan komentar sendiri. Tetapi sepengetahuan saya, ya banyak sekali data-data yang dianggap sebagai kecurangan itu sudah diklarifikasi dan sudah diperbaiki. Tadi misalnya DPT sudah berulang kali itu disampaikan, tapi setiap kali KPU menjelaskan tetap saja balik ke data awal gitu ya. Dan saya kira hal-hal seperti begini tidak layak ada. Saya menyampaikan narasi karena apa? Bukan saja data. Ada banyak pendekatan politik yang ujungnya harus diwaspadai. Nah, itu yang saya maksudkan dengan narasi dibangun untuk mempersiapkan dan menjustifikasi langkah politik yang akan diambil. Kalau menolak, misalnya people power.
Seperti apa itu people power yang mau dilakukan? Perlu dipersiapkan psikologi politik masyarakat. Hal-hal seperti begini, ini adalah bagian dari mendelegitimasi penyelenggaraan pemilihan Saya umum. kira ada dua perbedaan mendasar di sini ya. Satu, perbedaan soal bagaimana hasil akhir. Nah, ini kan sudah menimbulkan perdebatan sendiri. Karena perbedaan hasil akhir itu, lalu kemudian itu dihubungkan dengan hal-hal seperti tahapan pemilu pasca pencoblosan. Jadi karena misalnya BPN mengklaim menang, maka kemudian BPN perlu menjelaskan mengapa kok situng KPU memenangkan kubu TKN, gitu kan? Sehingga salah satu cara untuk menjelaskan itu adalah misalnya adanya berbagai kecurangan. Nah, sekali lagi saya kira ada datanya, seperti yang disampaikan oleh Bu Andi. Persoalannya adalah data saja tidak cukup kan? Data itu harus valid, harus bisa divalidasi, harus disertai bukti-bukti yang kuat. Nah, saya setuju sepanjang itu masih digunakan dalam jalur-jalur yang selama ini disediakan, misalnya 73.000 diberikan ke Bawaslu, tinggal kita lihat di Bawaslu. Masalahnya sekarang akan kita lihat apakah setelah Bawaslu misalnya menjelaskan, mengklarifikasi persoalan-persoalan itu, apakah itu akan diterima atau tidak gitu. Tapi kalaupun itu tetap tidak diterima, kan masih ada mekanisme-mekanisme yang lain yang sifatnya disediakan oleh undang-undang kita. Jadi sepanjang itu masih yang dilakukan, saya kira kekhawatiran Bang Joni mungkin mudah-mudahan tidak terjadi begitu. Kita harapkan begitu, tetapi kita harus mempersiapkan diri atas kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Tapi saya nggak mau mikirin yang kayak gitu-gitu. Karena menurut saya, ini pemilu yang besar harus kita waspadai. Ini tidak sederhana. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tapi apabila kita tidak mempersiapkan dan itu terjadi, akan sangat terlambat. Dan itu tidak baik untuk pemilu menurut kita. saya gini, Bang Joni, mohon maaf. Menurut saya ada persamaan dan kesamaan di seluruh rakyat Indonesia. Mereka semuanya mau hidup nyaman gitu. Kalau kemudian mau ada people power misalnya, kalau menurut saya sih itu terlalu jauh karena nggak ada yang hal yang membuat mereka untuk melaksanakan itu gitu. Kalau saya sih lebih memilih Mas Hendri, untuk menurut saya kalau tidak menerima hasil pemilu dengan cara-cara yang tidak konstitusional, itu tidak bisa dilakukan hanya oleh sekelompok orang elit saja. Dia tidak akan efektif kalau tidak didukung oleh masyarakat banyak. Misalnya istilah people power itu kan tidak akan terjadi kalau tidak ada people-nya dan tidak ada power-nya. Tanpa people tidak ada power kan gitu. Jadi saya kira para elit juga berhitung bahwa kalaupun mereka membuat manuver-manuver politik, itu mereka pasti akan menghitung apakah akan mendapatkan dukungan dari rakyat atau tidak. Kalau tidak mendapatkan dukungan dari rakyat, saya kira itu akan kesulitan. Dan imbasnya juga kan itulah gunanya talk show seperti ini untuk mengingatkan rakyat ya bahwa yang di luar jalur-jalur konstitusional jangan ikut itu. Termasuk people power yang di luar jalur konstitusional kita jangan ikuti. Marilah kita percaya pada penyelenggara pemilu. Itulah gunanya. Bu Andi, komitmen untuk kemudian menerima nanti apa yang menjadi hasil dari Bawaslu ataupun menggunakan mekanisme yang sesuai dengan konstitusi itu seperti apa sebetulnya? Jadi begini kan, undang-undang sudah ada. Yang menyangkut pemilu ini sudah jelas. Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Tentu mekanisme diikuti. BPN juga saya lihat mengikuti semua proses itu. Bahkan tadi kalau saya sampaikan, begitu ada keberatan, ada protes, itu disesuaikan dengan mekanisme undang-undang. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan di situ menurut saya, karena walaupun ada yang lain-lain, komentar lain-lain, tapi tetap saya lihat BPN melakukan mekanisme itu secara benar kepada prosedur yang benar. Bahwa banyak kecurangan yang BPN protes, yang kemudian disalurkan ke Bawaslu, ke KPU untuk ditindaklanjuti. Nah itu pasti akan dilihat sejauh mana tindak lanjut daripada kasus itu. Artinya semua berkomitmen untuk menjaga penyelesaian sesuai dengan konstitusi. Sejauh tidak ada di luar ini kan tidak ada jalur lain kan? Jalur itu yang sudah ditempuh. Adakah jalur lain yang kita lihat? Tidak ada. Ya kan? BPN hadir di pleno-pleno KPU. BPN melaporkan kecurangan-kecurangan kepada KPU dan juga kepada Bawaslu. Jadi semua sudah ditempuh melalui mekanisme-mekanisme. Hanya memang kita melihat tadi kalau Pak Joni mengatakan ada sesuatu yang kita khawatirkan. Nanti ada jangan sampai terlambat. Ya, kalau bicara lagi people power, ya tadi betul nggak ada people, nggak ada power, nggak ada people, nggak ada people, nggak ada power juga. Nah karena itu saya kira sepanjang demokrasi ini berjalan secara demokratis, saya kira semua pihak akan
menerima hasil daripada pemilu ini Saya tuh- melalui jalur yang benar. Nah, karena itu BPN juga mengawal bagaimana ini berjalan Baik. secara demokratis. Kalau memang ada kecurangan-kecurangan saya ya ingin tambah dikit ya. diproses begitu. Kecurangan penyelenggaraan pemilihan umum ini tidak saja dirasakan oleh BPN, TKN juga merasakan. Kami memilah ya pada saat mana apakah itu sistematis, apakah itu masif, ya, apakah itu terstruktur, apakah itu brutal. Kami melihat itu. Tetapi pada saat disampaikan kepada publik pemilihan umum kita ini kecurangannya brutal, ini berlebihan. Pemilihan umum kita ini kecurangannya terstruktur, sistematis berlebihan jika tidak didukung dengan data yang valid. Sejauh Tapi ini belum penyelesaiannya ada. lewat Sejauh Bawaslu ini seperti belum itu? ada data yang valid terstruktur. Ada kekurangannya, ada kelemahannya. Ya, sampaikan itu ada mekanisme sesuai undang-undang. Tapi terstruktur masif dan brutal ini terlalu berlebihan, dan inilah bagian dari yang saya sampaikan tadi, usaha-usaha mendelegitimasi penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemilihan umum. Itu perlu hati-hati. Mas pada Henry hal tadi itu. ingin berkomentar. Iya, ada dua ya. Yang pertama, kalau menurut saya memang kondisinya berbeda kan dengan antara BPN dengan TKN. Kalau TKN kemudian memilih hal seperti itu, BPN memilih hal yang lain, itu tadi dalam pertandingan ya aromanya kan seperti itu. Tapi gini loh, Ra, sebetulnya saya tuh ada pertanyaan nih buat TKN dan BPN. Ini saya belum pernah nanya, tapi saya mau nanya. Menurut TKN dan BPN, ini ujungnya di 22 Mei atau di 20 Oktober sebetulnya? Oke. Itu menjadi penting tuh. Oke, pertanyaan itu mungkin bisa dijawab oleh Bang Joni dan juga Bu Andi. Ujungnya di 22 Mei atau 22 Oktober nih? 20 Oktober. 20 Oktober. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Henry. Mungkin bisa kembali Ya. dijelaskan mengenai pertanyaan penyelesaian di 22 Mei ataupun di Oktober. Nah, kalau peluit panjangnya di 22 Mei, itu kan artinya tinggal sedikit lagi lah. Dan kemudian setelah 22 Mei, harusnya keadaannya tuh adem ayem. Jadi kalau Pak Jokowi mau reshuffle duluan, kalau misalnya menang ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang 20 Oktober, terakhirnya pada saat pelantikan, jadi artinya ada tahapan-tahapan lagi yang harus dilalui nih. Mungkin MK kah, mungkin macam-macam. Nah, ini nggak bisa reshuffle buru-buru kalau gitu. Oke, kita ke Bu Andi dulu. Bu Andi, penyelesaiannya ujungnya akan di mana nih? Mei atau Oktober? Ya kan, dari tadi sepakat pakai undang-undang kan. Nah, kalau undang-undang itu ya 22 Mei ini pleno terakhir KPU penetapan hasil pemilu baik Pilpres maupun Pileg. Setelah itu ada waktu 3 hari bagi peserta pemilu baik Capres maupun oleh partai politik mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Konstitusi kurang lebih memakan waktu sekitar 1 bulan saya kira dengan sidang-sidang segala macam. Kalau tidak ada PSU ya, pemungutan suara ulang, misalnya MK memutuskan wilayah ini pemungutan suara ulang, maka butuh waktu lagi. Nah, karena itu saya kira proses ini kita lalui sajalah, ya. Karena tidak mungkin juga tidak ada gugatan pileg kayaknya. Jadi kita kan tidak boleh hanya bicara pilpres saja, ini kan ada pilegnya juga. Nah, karena itu saya kira apa yang Mas Henry inginkan itu tetap saja mekanisme undang-undangnya pasti kita akan lalui dulu semuanya, ya. Kemudian saya kira nanti pada saatnya saya kira itulah tadi NKRI harga mati. Ya, pemilihan umum kita ini ya perlu kita sempurnakan. Sempurnakan pemilihan umum itu apa? Melalui keadapan yang baru, keadapan politik yang baru. Keadapan politik yang baru di hadapan masyarakat kita dan di hadapan masyarakat internasional ya. Apabila bisa kita tunjukkan, kita akan mendapatkan apresiasi yang tinggi. Apa itu keadapan politik? Pada tanggal 22 Mei, ketetapan yang dilakukan oleh KPU itu diterima oleh pihak yang kalah dan memberikan salam kehormatan dan penghargaan kepada yang menang dan bersama-sama membangun negara kembali dalam kegotong royongan politik. Itu keadapan baru. Akankah kita mendapatkan keadapan baru itu? Kita berharap. Namun kita juga perlu mempersiapkan akan ada mekanisme DMK dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Kita juga perlu mempersiapkan apabila di luar jalur MK, kita harus mempersiapkan untuk menyelamatkan demokrasi kita dan menyelamatkan bangsa dan negara kita. Oke, Mas Heri sudah cukup puas dengan jawaban dari TKN dan juga BPN. Kan, berarti kan begini, kalau TKN pengennya 22 Mei, BPN pengennya 20 Oktober gitu. Karena penjelasannya kan tadi lebih panjang tuh tahapan-tahapannya. Kalau dari TKN kan udahlah 22 Mei selesai, iyalah. Beda makanya kondisinya ini nggak bisa disamakan. Jadi ya kalau kita, kalau saya sebagai rakyat sih, saya harusnya menikmati ini. Hanya saja
pesan lah untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang lolos ke DPR nanti 2024 itu dikaji lagi lah beberapa aturan-aturan serentak itu yang pertama. Terus kemudian juga dikaji lagi lah beberapa hal, misalnya seperti kampanye. Kemudian kalau bisa threshold presiden itu dihilangkan aja. Karena begitu dua presiden ini, terasa sekali kita terbelahnya. Mendingan lebih dari dua lah. Lebih enak juga, siapa tahu aja ada dari di antara kita yang maju juga kan. Gimana Bang Jody? Mas Jayadi, tapi kalau misalnya, ya. Menurut saya kalau hasil pemilu harus berakhir maksimal di MK. Ya, bahwa dia akan berakhir mungkin Juli atau Agustus itu pasti mestinya sudah berakhir. Tapi bisa juga dia masuk ke Oktober, tapi saya memaknanya lebih positif. Bukan dalam pengertian tidak menerima hasil pemilu sampai Oktober, tidak. Tapi proses-proses ini akan diterjemahkan menjadi proses bargaining politik. Di antara kedua kubu atau di antara bagian-bagian dari kedua kubu yang jadi memaknai 20 Oktober itu tidak harus dalam pengertian tidak menerima hasil pemilu. Tapi kalau soal hasil pemilu menurut saya harus diupayakan sedapat mungkin berakhir di MK. Bisa sebulan setelah 22 Mei, bisa juga ditambah sedikit kalau misalnya tadi seperti kata Bu Andi ada PSU atau yang lain. Tetapi negosiasi politik setelah itu ya bisa sampai Oktober atau malah sampai November. Oke, nah ini menarik sedikit mengenai bargaining politik itu. Nggak akan sampai ke situ tahapannya, karena MK itu dibatasi juga waktunya. Sementara untuk DPR RI kalau nggak salah Pak Joni, Juli sudah dilantik ya. Jadi pasti Juli dilantik, bulan Juni pasti udah final. Oh iya, maksudnya Juli final ya. Nah, jadi tidak akan melewati bulan iya. Juli lah. Ya. Tidak akan melewati. Meskipun Presiden dilantiknya di Oktober, tetapi untuk DPR RI, DPD dilantiknya di bulan Juli. Nah, saya kira itu mekanismenya yang kita harus ikuti. Tadi terkait dengan Jangan-jangan ini merupakan strategi untuk meningkatkan daya tawar juga seperti itu ya Mas Jayadi, bargaining politik? Ya, pasti ada lah. Kalau itu saya kira kedua belah pihak juga bisa terjadi. Karena itu kan sebetulnya politik is demokratis, politik is dinamis, ya kan? Jadi selesai satu perhelatan ya kita beralih kepada perhelatan selanjutnya. Karena itu kepiawaian masing-masing pihak sajalah sebetulnya setelah Kalau itu. Demokrat dengan koalisi Prabowo Sandi ini setelah pasca pemilu seperti apa, Bu Andi? Ya kalau kita ke Prabowo menang ya udah pasti di pemerintahan. Kemudian kalau misalnya Pak Jokowi yang menang, ya kita akan menentukan sikap selanjutnya. Kemungkinan terbuka untuk bergabung misalnya dengan kubu Jokowi? Saya misalnya? sudah bilang politik itu dinamis. Jadi sangat dinamis sekali, tergantung kepada metode-metode pendekatan, lobby-lobby, kepentingan dan lain-lain. Tentunya kita akan melihat juga sejauh mana juga penerimaan terhadap koalisi yang ada dan seterusnya. Kalau yang lalu kan juga kita sudah diajak bergabung, tapi Pak SBY memilih untuk berada di tengah-tengah, tapi kita belum tahu untuk yang nantinya. Oke, mungkin sedikit saja bisa mengomentari mengenai dinamika politik itu sendiri. Bang Kalau Joni. dinamika politik itu, Rara, ya kami nanti mudah-mudahan jika menang Pilpres, kami juga menang koalisi parlemennya. Ya, lebih dari 60%. Nah, tetapi kami mempunyai acuan dan pegangan bahwa untuk Indonesia, kegotong royongan politik itu perlu. Sehingga kita membuka ruang untuk membangun kegotong royongan politik, namun tetap menjaga check and balances yang konstruktif. Kami tetap akan jaga itu. Nah, dalam konteks itu tentu siapa saja yang akan masuk ke dalam kapal politik baru ini ya menyesuaikan dengan lingkungan politik dalam kapal yang baru itu. Oke, kita lihat bagaimana dinamika yang terjadi selama waktu tunggu hasil. Kode-kode sudah dilempar ya. Tapi kita lihat bagaimana dinamika yang terjadi terutama menunggu hasil hitung resmi dari KPU, apakah kemudian akan berlanjut ke MK atau seperti apa, kita akan tunggu. Tapi kita sama-sama memang berharap semua elit politik menahan diri dan juga bersabar, dan kita harapkan suasana tetap kondusif. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Election Talk untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan.